Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fisiologi tumbuhan yang berjudul metabolit sekunder. Yang beranggotakan saya sendiri Nur Fazira sebagai moderator, Dina Harfareza sebagai pemateri, Meilia Meratu Solihah sebagai pemateri, Rusmayanti Pane sebagai pemateri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meilia Maratu Soliha dengan NIM 19010020 akan menjelaskan materi tentang metabolit sekunder. Yang pertama yakni definisi metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies satu dan lainnya. Contoh metabolit sekunder salah satunya yakni kopi yang mengandung kafein. Yang poin kedua, kelompok metabolit sekunder. Pertama, terpenoid. Sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon dan hidrogen serta disintesis melalui jalur metabolisme asam mefalfonat. Contohnya, monoterpena, sesquiterpen, diterpena, triterpena, dan juga polimerterpena. Yang kedua yakni fenolik. Senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin henzena, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya. Contohnya asam fenolat, kumarina, lignin, flavonoid, dan juga tanin. Yang ketiga yakni sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon. Contohnya alkaloid dan juga glukosinolat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Di sini saya Rusmayanti Pane NIM 19010002 sebagai pemateri kedua, yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam golongan metabolit sekunder. Yang pertama sekali yaitu golongan fenolat atau fenol, yang kedua golongan flavonoid, yang ketiga golongan saponin, yang keempat golongan minyak atsirit. Selanjutnya yaitu fungsi dari masing-masing senyawa metabolit sekunder. Yang pertama sekali yaitu fenolit. Pada industri makanan dan minuman, senyawa fenolik berperan dalam memberikan aroma yang khas pada produk makanan dan minumannya, sebagai zat pewarna makanan dan minuman, dan sebagai antioksidan. Pada industri farmasi dan kesehatan, senyawa ini banyak digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, anti kanker, dan lain sebagainya. Contohnya saja obat anti kanker atau podofilotoxan, anti malaria atau quinina, dan obat demam atau aspirin. Selain itu, senyawa fenolik sangat penting untuk pertumbuhan dan reproduksi tanaman, di mana direproduksi sebagai respon untuk mempertahankan tanaman dari serangan terhadap patogen. Selanjutnya yang kedua, saponin. Banyak saponin diketahui antimikroba untuk menghambat jamur dan untuk melindungi tanaman dari serangga. Saponin dianggap sebagai dari sistem pertahanan tanaman dan dengan demikian dimasukkan dalam kelompok besar mol pelindung pada sel tumbuhan. Baiklah, langsung saja pada materi selanjutnya yaitu flavonoid. Dianggap berasal dari rutin glikosida flavonal yang digunakan untuk menguatkan susunan kapiler, menurunkan permeabilitas dan fragilitas pembuluh darah dan lainnya. Gobaretal menyatakan bahwa flavonoid dapat digunakan sebagai obat karena mempunyai bermacam-macam bioaktivitas seperti anti-inflamasi, anti-kanker, anti-fertilisasi, antiviral, anti-diabetes, antidepresan, diuretik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu minyak atsiri. Kegunaan minyak atsiri sangat luas khususnya dalam berbagai bidang industri. Contohnya antara lain dalam industri kosmetik, industri makanan, industri farmasi atau obat-obatan, dalam tanaman,
Minyak atsiri mempunyai 3 fungsi, yaitu membantu proses penyerbukan dan dengan menarik beberapa jenis serangga atau hewan, mencegah kerusakan tanaman oleh serangga, dan sebagai cadangan makanan dalam tanaman. Itulah hasil presentasi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.